Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah apa kabar? Alhamdulillah baik. Yang ada di rumah lagi ngapain nih? Tentunya kita lagi mau siap-siap juga, pasti mau belajar bersama dengan guru-guru kita. Kira-kira temanya apa ya pagi hari ini? Sebelum kita ngomongin tentang tema, kita ngomongin dulu deh tentang tayangan yang berikut ini. Warga di kota Philadelphia, Pennsylvania dibuat terkejut dengan jatuhnya pesawat kecil yang mengangkut 2 orang di sebuah pusat perbelanjaan. Berdasarkan informasi dari polisi, kecelakaan terjadi di dekat Roosevelt Mall yang berlokasi di timur laut Philadelphia. Media lokal pada Jumat waktu setempat melaporkan terdapat beberapa korban jiwa akibat kecelakaan. Kantor manajemen darurat setempat telah mengonfirmasi terjadinya insiden besar di area kecelakaan, akan tetapi belum memberikan rincian lebih lanjut terkait jumlah korban jiwa. Kak Caca, Ya. jangan sering-sering naik pesawat. Subhanallah. Kan serem. Emang kenapa kalau naik pesawat? Emang kenapa? Makanya sama saya aja naik bis, aman kan? Lah, Rika bareka maning, bareka pasar. Lah ya kan kesini juga Bapak. Oh, kok ibu ngapak-ngapak tekan dari mana ibu? Purwokerto. Purwokerto, Masya Allah dari Banyumas. Iya. Kasih tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Jenengan siapa namanya? Ibu Mulyati. Ibu Mulyati, jenengan? Budardi. Bu Darti. Darni. Darni, Bu Darni dan Bu Mulyati. Ustadz Ahmad Ridwan, Ustadz AR apa kabar? Alhamdulillah. Bagaimana piye kabare Pak? Api mawon. Alhamdulillah, monggo. Waduh. Ibu kemana? Marai Ibu bingung kemana? loh. Sini dulu Ibu. Bu, Pak Ustadz, Iya. tadi kan ada tanggapannya nih. Kita lagi mau nungguin tanggapannya Ustadz tentang kecelakaan pesawat. Oh. Tadi ibu-ibu bilang mendingan naik bus aja, udah pasti selamat. Emang ada yang pasti atau ada sesuatu yang gak pasti atau bagaimana Ustadz? Iya Mohon betul Kak tausiahnya. Caca. Ibu-ibu, monggo silakan. Oh, duduk dulu lagi ya, silakan. Tentang ibu-ibu tadi saya dengar dari Puerto Rico ya. Dari Purwokerto, Purwokerto, itu kira kampungnya suami sayang Siap, ya siap, Ustadz. siap. Monggo Ustadz Ya. silahkan tausiahnya. Silakan Mbak Caca dan ibu-ibu makasih ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, apa yang tadi ditanyakan sama Kak Caca tentang bagaimana sesungguhnya musibah itu datang bukan hanya di udara, di daratan dan di lautan juga. Makanya kenapa dalam doa safar itu kita minta ditemani Allah, dimudahkan perjalanannya, diselamatkan dari segala macam bentuk bala. Karenanya tidak boleh ada yang memastikan, naik bis aja selamat gitu. Yang jelas kalau sama selamat pasti selamat, ya Bu ya? Ada nggak sih Pak selamat? Gitu. Tetapi kalau namanya di perjalanan pasti ada. Itulah makanya safar kata Rasulullah SAW qit'atun minal azab. Diterjemahkan oleh para ulama dengan as-safaru madhinnatun lil halak. Apa itu yang dimaksud dengan madhinnatun lil halak? Sangat potensial sekali untuk terjadinya sebuah kecelakaan. Itulah ya. Zikir-zikir, doa-doa, dalam safar banyak sekali. Bahkan Allah memberikan prime time untuk mereka para musafirin agar doanya itu diijabah oleh Allah segera. Dia kan? 3 orang yang doanya tidak tertolak, kata Rasulullah, salasatun la turaddu da'wahum. Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak, salah satunya adalah al-musafir hatta yarji. Orang yang safar sampai dia kembali ke kampung halamannya atau ke tempat tinggalnya, ya. Jadi nggak boleh tadi ibu yang dari Puerto Rico bilang udah naik bus saja sama saya Kak Caca. Nggak juga begitu. Yang naik bus kita lihat ada juga yang celaka, ya kan? Tapi kita semua berdoa di sini, Bunda Tuti, Ustaz Syam, Kak Caca, semua kita berdoa agar nanti kembali ke Purwokerto aman, selamat sampai tempat
tinggalnya. Insya Allah, amin. Jadi kita memang nggak boleh memastikan udah naik ini aja udah pasti selamat, nggak ada Nggak sesuatu bisa. yang pasti. Yang penting harus kita yakini ketergantungan kita sama Allah. Kalau udah pasti selamat ya mas selamat. Berarti emang Allah takdirkan selamat. Kalau kecelakaan mau naik apa juga emang itu udah garisnya kita. Iya betul. Subhanallah. Begitu Baik. Kak Caca. Jazakallah Oh khair. iya. Ustadz AR kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa Masya Allah tabarakallah adem banget ya. Kalau kita ridho atas ketetapan Allah. Siapa yang pengen rumah tangganya adem ayam kayak rumah tangganya baginda Rasul? Angkat tangan. Waduh saya juga pengen banget nih. Tapi gimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Step-step apa yang harus kita lakukan? Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah nanti rumah tangga kita seperti baginda Rasul ya. Masya Allah. Nah sebelum kita belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Bunda Tuti, boleh Kak gabung Caca. bersama kita dong di sini, Masya Allah. Kamu kayaknya ada maksudnya deh. Itu sebenarnya saya banget nih, Afwan nih, guru-guru. Kalau suami saya kayak lagi baik banget di telepon, kamu kok ngajak aku ngobrol terus sih? Kenapa Yes. kamu baik banget? Coba kita langsung video call aja. Langsung curiga. Jadi kalau pasangan baik itu langsung curiga. Tapi katanya kalau rumah tangganya baginda Rasul itu adem ayem karena ada panggilan mesra di sana. Jadi kalau kita mau rumah tangga kita juga adem ayem seperti rumah tangganya baginda Rasul, itu juga harus ada panggilan mesra di dalamnya. Benar apa enggak sih Bunda? Mohon tausiahnya. Baik. Mohon izin Ustadz Syam, guru kami semuanya juga Ustadz Abi Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Di kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana agar rumah tangga kita seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar yang ditanyakan oleh Kak Caca tadi. Apakah panggilan-panggilan mesra kepada suami kita itu akan menambah keharmonisan rumah tangga? Jawabannya benar nggak? Bapak ada panggilan sayang nggak kepada ibu? Ada. Ada. Bapak apa panggilan kepada ibunya? Mama. 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 Kalau ibu kepada bapak ada, kepada suami panggilan sayang ada? Apa? Gak ada? La ilaha illallah. Masa iya Bu? Papa katanya papa. Bapak juga. Ya. Jadi kalau kita memanggil kepada suami kita dengan panggilan sayang. Sekarang kan udah banyak bermacam-macam panggil ya. Ada beb, ya, ada baby, ada siapa lagi tuh? Honey. Sayang, ada honey Tipo. bunny, banyak pokoknya. Ya. Tapi gini, Rasulullah SAW itu ketika memanggil kepada istrinya, terutama ibunda Siti Khadijah dengan panggilan yang terindah, ummu, ibu, gitu ya. Itu udah panggilan sayang dan suatu kehormatan. Kalau suami itu memanggil dengan panggilan sayang berarti banyak sekali maknanya. Bisa menjadi itu perekat keharmonisan rumah tangga. Itu namanya menghargai pasangan masing-masing. Kalau Bunda apa manggilnya? Dulu yang manis, yang ganteng. Yang manis, yang ganteng. Walaupun ada sedikit cekcok tetap aja. Yang manis sih, yang ganteng sih. Habis kita memanggil kata-kata mesra itu kalau bukan kepada suami, kepada siapa lagi? Betul nggak? Jangan sampai kepada orang lain bilang-bilang mesra-mesra. Kepada pasangan sendiri mentang-mentang rumah tangga sudah lama. Ini nih diingatkan. Pak kita makan rumah tangga sudah 30 tahun, sudah 20 tahun. Udah kita kayak berteman aja lah. Nggak boleh gitu. Tetap panggilan-panggilan sayang itu harus diucapkan. Setuju nggak? Nah ada juga Rasulullah kan memanggil Siti Aisyah radhiyallahu anha itu siapa? Panggilnya apa? Ya Humairah. Artinya adalah pipinya yang kemerah-merahan. Lihat Kak Caca, cantik sekali kan? Masya Allah, Masya Allah. Panggilannya apa nih? Suaminya manggil apa sama Kak Caca? Bebe gitu. Nah, bebe. Masya Allah. Jadi kita masing-masing punya panggilan sayang untuk meningkatkan kasih sayang kita sebagai suami istri. Gitu Kak Caca ya? Masya Allah, jazakallah khair Bunda Tuti. Afwan. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa, Masya Allah. Kita masih lanjut nih mau belajar sama guru kita Ustadz Syam. Iya. Boleh dong kalau kita ngomongin masalah rumah tangga Iya. satu sama lain. Tapi kadang-kadang rumah tangga nih karakter suami istri kan beda-beda ya. Misalkan, jangan mulai ketawa dong Ustadz Syam. Misalkan saya sama Mas Diko, saya kan orang yang ngalah banget gitu ya. Masa sih? Loh kok aku orang percaya ya? Masa loh, iki ku lagi curhat ki loh, dalam tuh lagi curhat gitu loh. Kalau misalkan saya tuh sebagai istri ngalah terus sama suami gitu ya. Suami tuh kadang-kadang suka nggak mau ngalah gitu loh Ustaz ya. Masa sih? Kok aku gak percaya wajah-wajah Mas Diko terzolimi gitu kok. Astagfirullah.
Ya jadi gimana tuh Ustadz? Kalau misalkan salah satu pasangan tuh pokoknya yang satu maunya menang terus. Nah itu Ya. tuh gimana caranya bisa menstabilkan itu? Kadang harus menang tapi kadang juga harus ngalah juga dong. Gimana sih dalam pandangan Islam? Mohon tausiahnya. Baik, terima kasih Kak Caca yang selalu mengalah. Ya. Bunda Tuti yang dimuliakan Amin. Allah, Ustadz Ahmad Ridwan yang dimuliakan Allah, serta ibu-ibu mahasiswa dari kampus mana Bu? Purwokerto. Oh bukan. Ya, Banyumas. Ibu Majelis Ta'lim ya. Masya Allah, tabarakallah. Al-Quran, surah At-Taghabun ayat 14-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Allah. Ternyata Al-Quran mengingatkan kepada kita semua agar orang-orang yang mengaku beriman itu menjaga daripada istrinya dan anak-anaknya karena bisa jadi di sana ada musuh baginya. Wa in ta'fu, cara mengalah dalam Islam itu seperti apa sih? Mengalah bukan berarti membenarkan semua yang dilakukan oleh istri. Nabi SAW itu adalah pribadi yang senang mengalah. Jangan kepada istri, kepada orang yang pernah mungkin menyakiti Nabi, mengkhianati Nabi. Para sahabat yang tidak mendengarkan apa komando dari Nabi SAW pada saat perang Uhud misalnya. Itu Nabi SAW mengalah dengan cara apa? Bukan membenarkan apa yang dilakukan oleh kesalahannya. Tapi mengalahnya dengan cara memaafkan. Karena istri bisa salah atau tidak pernah salah Bu? Bisa salah. Ibu-ibu mahasiswi mengaku ya. Subhanallah. Kata ibu-ibu mahasiswi dari Purwokerto mengaku hari ini ternyata perempuan juga pasti pernah ada salah. Kadangkala di awal dia marah-marah ngomel-ngomel. Karena apa? Self defense. Coba perempuan tuh diceritakan dalam Al-Quran. Kisah Nabi Yusuf dengan Imratul Aziz. Tentang perempuan yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika ketahuan langsung tuh self defense. Langsung dia mengatakan bukan saya kok. Dia kok yang begini. Yusuf kok yang datang ke saya. Itu karena tidak mau disalahin tuh. Maka subhanallah. Tapi perempuan pasti pernah bikin salah juga. Maka mengalah bukan berarti membenarkan semua kesalahannya. Tapi mengalah di sini adalah akhlak mulia. Bagaimana memaafkannya. Bagaimana memperbaiki setelah ada kesalahan. Karena di rumah tangga Nabi SAW ya kadangkala juga kita dikasih contoh bahwa istri Nabi juga manusia biasa. Ada juga marahnya. Kalau kata Ustadz Ahmad Ridwan tadi ada juga piring terbang, ada juga tuh. Ada juga cemburunya. Ada juga cemburunya. Minta perhatiannya. Ada juga. Jadi wajar. Bukan membenarkan dia bergibah, bukan membenarkan dia piring terbang, tidak. Tapi memaafkannya. Memaafkannya. Saya paling senang kalau dari suami saya kalau saya udah kayak naik gitu emosinya. Suamiku tuh diem dulu, pokoknya gak ditanggepin. Terima kasih sudah menjawab, ternyata yang mengalah adalah Masya Allah. suaminya. Jazakallah khair, Ustaz Syam. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Nah gimana caranya sih supaya kita tuh punya rumah tangga yang adem ayem. Nanti rumah tangga kita seperti Rasulullah. Gimana caranya? Abis ini kita masih lanjut bakal belajar bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.